Saya mau ngevlognya juga di kuda-kuda, di kuda-kuda ku bebek. Waduh, itu sahabat santri Baduy. Insyaallah hari ini saya akan mewawancarai atau diskusi dengan sahabat saya, guru saya, sekaligus ya bisa dibilang beliau ini lebih tua umurnya, bahkan lebih sepuh dari saya. Namun kami saking akrabnya tidak ada sekat di antara kami. Beliau ini adalah seorang mu'alaf asli orang Bali, yang kemudian beliau Allah takdirkan bisa sampai ke Sajira, ke daerah kami. Saya juga sebetulnya dengan beliau ini, tidak sengaja bertemu awalnya. Kemudian Allah takdirkan kami bisa ngobrol awalnya dalam suatu kesempatan yang pada akhirnya ya bisa seakrab ini. Jadi beliau sekali lagi orang Bali asli yang kemudian menetap di Sajira ini, Sajira Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mohon maaf sebelumnya kawan-kawan, videonya mungkin agak kurang bagus karena memang saya reviewnya sambil nyetir mobil. Dan insya Allah kita akan diskusi panjang, kita akan tanya-tanya beliau soal sejarah kehidupan beliau, kemudian kronologis bisa sampai ke Sajira ini, asal muasalnya bagaimana. Nanti kita insya Allah akan diskusi panjang dengan sahabat saya, guru saya, namanya Pak Asmadi. Pak Asmadi apa gitu saya lupa lagi namanya, cuma panggilan akrabnya Atu. Saya suka panggilnya Atu. Ada juga orang di sini panggilnya Pace, Pace Asmadi. Dari itu kawan-kawan, silahkan selamat menonton. Sudah sampai daerah Pertelon, arah ke Kecamatan Sajira. Kalau belok kanan itu ke Cipanas sampai ke Bogor. Kalau ke kiri ini ke yang saya tuju, ini ke tembusnya ke Rangkas, ke sana ke kota, ke Tangerang, ke Serang, ke Pandeglang dan lain-lain. Ini termasuk jalan raya ya teman-teman, jalan raya provinsi yang menghubungkan antara Provinsi Banten dan juga Provinsi Jawa Barat. Kalau ke depan ke sana itu menuju Kota Rangkas Bitung. Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kemudian kalau ke belakang ke sana, lurus ke belakang itu tembus ke Bogor, Jawa Barat. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai ke tempat yang kita tuju. Atu ini atau Pace Asmadi, beliau tinggal di Yayasan Fathul Bariyah. Di sini juga tempat saya mengajar pesantren dan juga sekolah di
Yayasan Fathul Baria Sajira, Kampung Kanang Manjangan, Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nanti kita masuk ya teman-teman, masuk lewat gerbang sana. Kita panggil santri juga untuk buka gerbangnya. Bukain gerbang. Nok, bukain gerbang, Nok. Gerbangnya belum dibuka teman-teman. Kita tunggu. Inilah Yayasan Fathul Baria yang berada di Kampung Kanang Manjangan, Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira. Kalau ke sana ke arah Rangkas Bitung. Di sini tempat saya mengajar. Di Yayasan Fathul Baria ini ada lembaga PAUD, pendidikan anak usia dini, dan juga MI setara dengan SD, dan juga MTS, dan juga SMA, sekolah menengah kejuruan. Nah, ini ada santri-santri nih, santri-santri yang lagi bukain gerbang. Ada Neng Yayu dan Neng Nok. Nih, bagi yang mau nyari jodoh nih, ini nih, yang merah ini dia gurih-gurih nyoy. Nah, kita sekarang menuju Yayasan Fathul Baria. Nah, ini sekolah PAUD-nya. Udah sepi sih karena memang sekarang udah jam pulang. Tapi di sini juga ada yang mukim atau mondok mencari ilmu agama. Jadi mereka yang mondok itu setelah selesai sekolah mereka langsung menimba ilmu agama. Nah, ini ibu pimpinannya ya. Ada juga Bu No. Beliau itu adalah kepala MI. Nih, Ibu senyum, Bu. Nah, ini dia yayasannya. Ya. Kita review. Bagi alumni Fathul Baria dimanapun antum berada, kita sambil mengingat daripada perjuangan antum semua tatkala menimba ilmu di Yayasan Pondok Pesantren Fathul Baria ini ya. Tolong bantu share, like, komen, dan jangan lupa subscribe ya channel Santri Baduy. Jadi ini untuk asrama perempuannya, ini untuk asrama laki-laki. Nah, disitulah tuh yang kayak warung itu tempat atau istirahat dan beraktivitas, karena memang kebetulan di sini masih belum ada asrama untuk para ustadz, para asatid. Jadi kebetulan atu ini kan kenapa ditampung di Yayasan Fathul Baria ini, karena memang beliau ini punya potensi di bidang komputer. Jadi beliau bukan hanya cuma tinggal, tapi beliau juga diberdayakan di sini, diberdayakan, dan juga beliau kerja. Sahabat Santri Baduy dimanapun Anda berada, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Allah limpahkan
rezeki dan Allah selalu jaga dimanapun antum mau berada. Hari ini dari tadi saya sebutnya tunggu Pak Tua ini gitu kan. Jadi beliau ini sahabat saya, guru saya, orang tua saya, kakek saya gitu kan, tapi bukan kakek Sugiono gitu kan. Jadi beliau ini tadi kebetulan sebelum saya udah tunggu dari tadi sore, cuma karena memang kebetulan beliau baru datang, ada keperluan, makanya baru bisa dilaksanakan podcast tentang Pak Tua ini, atau sering saya sebut beliau dengan sebutan Atuk gitu ya, pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya agak dilantangin aja tuh ya. Atuk ini saya dengar katanya betul orang Bali. Ya, betul orang Bali. Betul orang Bali. Asli Bali. Asli Bali. Ya. Kok bisa nyampe Banten? Itu sejarahnya bagaimana? Kalau diceritakan panjang sekali, itu ceritanya bisa sampai 1 malam 2 hari. Satu malam 2 hari. Singkat aja, singkat. Kita kemas dengan bahasa singkat. Jadi sebelumnya saya adalah orang Bali asli, ya, yang pemeluk agama Hindu. Jadi Atuk itu sebelumnya beragama Hindu. Agama Hindu, ya. Jadi berarti mualaf. Ya, jadi mualaf. Mualafnya juga itu saya di Malaysia. Jadi sebelum saya berangkat ke Malaysia, saya singkat ceritakan dulu bahwa saya sebelumnya adalah sekitar tahun 90, nah itu 90 sampai 2000 saya masih di Bali. Tahun 2000 saya ke Brunei Darussalam. Saya kerja di sana sebagai percetakan, sebagai graphic designer. Dan kebetulan di sana yang saya desain itu adalah buku Yasin. Ya, saya saat itu buta sekali dengan buku Yasin, dan saya memang tidak bisa bahasa Arab dari awal. Karena waktu di Brunei Darussalam masih beragama Hindu. Masih beragama Hindu. Nah, disitulah saya memetik Yasinnya. Tapi yang saya ketik itu artinya, ya, terjemahan dari bahasa Yasin. Nah, dengan ada terjemahan itu saya lama tertarik. Tapi cuma tertarik membaca aja, sampai berulang-ulang kali baca, tapi bukan baca ininya saatnya, tapi baca di terjemahannya. Jadi maksudnya takut ada salah, dan ternyata di sana saya disambut sekali untuk buat Yasin. Nah, maka disebut saya Made Yasin di sana. Made Yasin. Jadi di Brunei Darussalam disebutnya Made Yasin. Jadi di situ Atuk itu nama aslinya siapa? Made. Ya. Tapi sering saya dengar katanya ada yang bilang Atuk ini Asmadi, ya, itu nama ininya, selain nama di mana Madi selain di YouTube. Nama kerennya lah. Jadi kalau nama asli namanya itu Made. Kalau di Bali kan Wayan, Made, Ketut, ya. Made. Saya Made. Nah, tapi di sana saya sudah diajak, ada orang di sana kalau masih muda, masih ganteng gitu ya. Jadi sekarang sudah diajak untuk mualaf di sana. Nah, sama orang di sana lah. Padahal waktu itu kalau di sana mualaf saya dikasih 1 M sama kerajaan Brunei. Cuman waktu itu saya belum tertarik, karena ya mungkin karena saya juga masih di Bali. Nah, kemudian saya balik, ya masih waktu itu. Nah, saya ada teman di Malaysia. Nah, saya kerja di Malaysia setelah. Jadi dari Brunei Darussalam itu pindah ke Malaysia. Malaysia itu dari tahun 2002. Negaranya Ipin ya? Ya, makanya saya disebut Atuk gitu. Ipin. Oh gitu. Nah, lama di sana. Nah, tahun 2002 ya, 2002 ya, sampai 2010 saya balik ke Bali. Masih waktu zaman itu. Nah, kemudian saya di Bali lama berforensik, kemudian saya di Bali juga guru komputer. Jadi memang Atuk sebelumnya punya basic komputer. Nah, di sanalah saya di Bali itu saya sakit selama 5 tahun. Sakit selama 5 tahun. Diabetes. Gula kaki mau dipotong. Allah. Jadi kawan saya di Malaysia manggil saya, udah berobat di Malaysia aja gitu. Jadi dari Bali ke Malaysia, pindah lagi ke Malaysia lagi. Malaysia saya
istilahnya waktu itu kalau boleh katakan lari-lari lah gitu. Lari. Ya karena ya di Bali udah nggak sembuh-sembuh gitu. Nah di Bali, di Malaysia diperiksa sebelum saya berobat, diperiksa memang darahnya ada ini, Ada gulanya. keras, jadi nggak bisa berobat dulu ya. Jadi tunggu sampai 14 hari. Jadi tunggu 14 hari. Nah selama 14 hari saya udah pasrah gitu. Udah pasrah, dan sama kawan saya yang di Malaysia itu namanya Muhammad Tarmizi. Muhammad Tarmizi. Muhammad Tarmizi. Bukan Tarjan. Bukan Tarmizi. Oh, iya. Terus saya minta untuk Islamkan. Sekarang saya bersedia, waktu saya di Brunei belum bersiap. Belum Islam, tapi kerja di percetakan Yasin. Yasin ya. Nah, kemudian disitulah. Tapi aku rela nggak dibuat foto di sini di Yasin? Enggak ya? Ya, belum. Nah, terus. Nah, disitulah saya diajak syahadat. Gitu. Syahadat. Tapi syahadat masih non resmi, artinya masih dengan dia aja. Dia pun masih tanda tanya bener nggak orang ini. Oh begitu. Jadi ketika di Malaysia itu syahadat pertama, Sama pertama, tapi tidak dibimbing. Iya, dibimbing tapi dengan dia gitu aja. Dengan Artinya dia. bukan di depan agama, bukan di sekolah, bukan di pondok, bukan di masjid. Alasan aku masuk Islam itu apa? Pertama sekali ya karena ya saya sakit udah lama, nggak sembuh-sembuh. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan masuk Islam saya bisa sembuh. Dan alhamdulillah, jadi sebelum saya syahadat itu dikasih tahu, ya setelah syahadat ya dikasih tahu bahwa nantinya di dalam Islam itu ada 5 yang lebih berat. Pertama syahadat, kemudian sholat Sholat, waktu, zakat, zakat, kemudian ada puasa. Nah, Puasa ini dijelaskan, gitu. Cuman karena puasanya ini kalau nunggu Ramadan kan lama. Nah, jadi latihanlah puasa Senin Kemis. Alhamdulillah saya coba Senin Kemis ya dituntun lah, cuman bukan pakai bahasa Arabnya, cuman ya pakai niatnya itu ya, pakai bahasa Melayu aja. Ya saya melaksanakan puasa karena itu Allah Taala. Dan benar setelah puasa itu baru seminggu, berarti baru 2 kali ya Senin Kemis. Sudah terasa badan ringan. Badan ringan belum sehat ini. Jadi ternyata puasa itu teman-teman, sahabat santri Baduy ya. Jadi ternyata puasa itu bukan hanya menggugurkan kewajiban dan berpahala saja, namun ternyata puasa juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit dalam tubuh. Itu bisa dikaji secara ilmiah. Makanya santri-santri ya, Fathul Bariyah banyakin puasa ya. Oh mulai laki yang cowok mah ya harus banyak puasa. Biar apa? Biar seket gitu ya. Seket gitu. Apalagi punya ajian pelet gitu ya. Itu mah nanti aja gitu ya. Terus tuh jadi setelah puasa latihan baru seminggu aja udah mulai rasa badan ringan. Nah kemudian sampai ke 14 hari, berarti udah 4 kali ya. Dan badan udah mulai ini, udah nggak ada kesemutan dan artinya ya kita nggak tahu apa turun rendah gitu. Jadi setelah 14 hari kita janji ke dokternya, kita periksa dan darahnya udah normal gitu. Tidak ada kadar gula. Tidak ada gula lagi. Dan memang saya rasa badan udah ringan, terus sakit udah menghilang gitu. Saya pikir ini karena apa gitu. Begitu sampai sana, nah dikasih tahu sama dokternya bahwa sembuh ini karena puasa. Nah kemudian dokter menurut saya waktu itu alhamdulillah sudah masuk Islam. Nah inilah budaya yang dapat dapatkan dan harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun dia tidak terkenal dokternya, tapi ternyata dia lebih hebat daripada dokter. Itu bisa diartikan dari hadis-hadis beliau itu. Kenapa beliau melarang makan sambil jalan, makan sambil berdiri? Ternyata ada faedahnya. Rasulullah menyuruh kita untuk supaya kita banyak puasa. Ternyata dalam berpuasa itu banyak hikmah yang didapat. Di antaranya sahabat saya, orang tua saya ini yang dulunya punya penyakit gula, diabetes, ketika berpuasa ternyata beliau sehat, alhamdulillah. Di sana belum syahadat, itu belum resmi, masih syahadat begini ya, artinya belum Jadi dapat intinya begini teman-teman, sahabat santri Baduy dimanapun anda berada, maksud bahasa resmi itu begini. Jadi kalau kita nikah itu ada yang disebut dengan nikah syirri ya, ada dengan nikah ibarat kata melalui KUA yang resmi. Sebetulnya sama-sama sah, syirri sah,
nikah dengan apa bersama KUA juga itu lebih mantap juga, karena kenapa? Kalau kita nikah melalui ibarat kata KUA itu kita akan mendapatkan semacam kayak bukunya gitu, jadi catatannya. Kalau nanti kita punya anak, mau bikin akta lahir anak, mau bikin kakak, itu tidak susah kalau memang tercatat oleh negara gitu kan. Begitupun dengan atu, mungkin atu itu dulu masuk Islam itu hanya secara ustadz saja gitu, ibarat kata dipimpin oleh seorang ustadz tapi tidak didaftarkan ke negara, pada akhirnya nggak tercatat mualaf di buku negara, begitu maksudnya ya. Jadi maksud atu resmi itu belum resmi itu maksudnya belum tercatat oleh negara. Terus tuh Kemudian di sana sudah sampai 2 tahun, habislah masa pasportnya. Jadi harus Masa pulang. paspor. Iya. Ya, jadi di paspor kan ada expired date istilahnya. Jadi harus expired balik. itu bukan ale-ale saja ya. Jadi ternyata visa dan paspor juga ada expirednya. Jadi saya harus balik perpanjang. Nah, perpanjang itu harus balik ke Jakarta. Sebenarnya ke Bali lah gitu. Tapi saya sepakat kalau saya balik ke Bali pasti ke Greenway. Kemudian Nah, di Jakarta saya perpanjang paspor, cuman tidak bisa, harus balik ke Bali. Ya. Balinya di mana tuh? Di daerah Singaraja. Kayaknya nggak pernah. Oh, jadi karena saya sudah sepakat untuk tidak ini kalau ke Bali pasti akan masuk ada masalah. Di Bali aku punya keluarga. Ada. Punya istri. Masih Punya istri. Anak Anak punya. Anak udah besar semua, udah PNS juga. Berapa? Ada PNS, ada 4, yang 2 masih sekolah SMA. Jadi anaknya semuanya berapa? Anak 4 Anak 4. Yang 2 udah PNS. udah kawin. Yang 2 masih sekolah. Istri juga masih ada. Masih ada. Cantik tuh. Oh, Bali. Anak Bali ya. Karena saya sudah sepakat ini, jadi saya nggak balik ke Bali, saya nggak perpanjang paspor. Saya kasih tahu di Malaysia, saya juga nggak balik ke Malaysia sebab ke Malaysia kan harus bawa paspor. Nah, ada teman di Serang itu ngajak di sana lah. Jadi aku punya teman orang Serang Banten. Ya, jadi saya diajak di sana, saya buka warnet, kemudian kebetulan saya juga bisa ngajar. Tapi ngajarnya di desa-desa, kemudian saya kerjasama dengan di Kadin. Jadi dapat kerja di Kadin lah. Nah, singkat cerita, sampai ke Sajira, saya mau bisnis dulu di Cipanas, bisnis cengkeh. Cipanas, Iya. bisnis cengkeh. Iya. Cipanas ini ya, Gajruk Iya. ya. Teman-teman kalau nggak tahu Cipanas, searching aja di Google Maps, ada nanti muncul Cipanas Gajruk. Bukan Cipanas Bogor ya, sebab Cipanas itu banyak. Ya, Cipanas Gajruk. Jadi atu itu di Serang itu mau bisnis cengkeh di daerah Cipanas Gajruk. Terus Memang mungkin Allah memberikan jalan yang lain, ternyata akhirnya pada waktu ya kena tipu gitu modelnya. jadi atu itu kena tipu. Jadi cengkehnya Siapa ada. tuh? Siapa? Nanti Biar nanti Alan yang beresin. nanti lah ceritanya di belakang ini ya. Jadi Saya nggak senang tuh atu di ini soalnya. kalau udah ada kejadian itu nggak mungkin seperti ini. Oh, gitu. Jadi dengan kejadian itu Gede nggak badannya tuh? Gede nggak? juga. Jadi di sana, jadi saya yakin bahwa dialah yang menyebabkan saya membawa ke sini, jadi lebih ingat lagi. Kalau enggak mungkin nggak. Jadi maksudnya begini tuh, atu itu ditipu itu bagaimana kronologisnya? Ya karena saya beli cengkeh, tapi cengkehnya nggak ada, duitnya dibawa gitu. Duitnya ditransfer apa yang Nggak bawa langsung dikasih. COD ya? Iya, Kalau bahasa cuman itu cengkehnya kan setelah 6 bulan lagi, Oh, setelah iya. berbuah gitu. Tapi cengkehnya udah dijual ke orang gitu. Jadi, nah pada akhirnya ya saya nggak bawa duit, mana duit pada waktu udah kalang kabut. Nah pada situlah saya mulai, artinya waktu itu mungkin ya Allah menilai coba dulu nikah dulu, kan seperti dulu saya sakit, sekarang saya digoda lagi istilahnya. Nah kemudian karena waktu saya nggak bawa duit sama sekali, kebetulan saya di Jakarta. Di Jakarta saya tidur di masjid, makan di masjid, kadang-kadang nggak makan gitu. 3 hari. Jadi aku dari Gajruk itu dari Saya ke Jakarta. dulu. Ya, coba cari lowongan kerja di sana. Terus saya coba kerja di masjid sampai malam, kemudian sholat apa semuanya di masjid. Kemudian siang-siangnya keluar cari kerja, nggak dapat. Berapa Setelah bulan? 3 hari nggak kuat, nggak bawa pegang duit sama sekali. Handphone juga nggak pegang. Jadi saya balik lagi di sini. Balik di sini saya cari duitnya nggak ada, orangnya juga nggak ada. Nah ketemulah waktu itu ada orang namanya di orang Cipres,
saya ngajak udah nanti berkebun di sana aja di Orang Cigelis. iya Cigelis ya. Jadi saya diajak lah ke Sumandang. Sumandang Ya, ya. sebelum Cimengar dulu, Cimengar diajak ke Sumandang di Sardi itu. Oh, jadi sama orang Cigelis itu diajak ke Sumandang, dikenalin nama Haji Sardi. Nah, kemudian saya ada ke Sardi, Jadi ya diterima lah di sana, ya ikut ngaji. tapi nggak diapa-apain kan atau Haji Sardi? Belum. Jadi ngaji di sana, ikut ngaji, terus apa? Setiap kan di sana ada majelis alim, jadi tiap malam ikut ngaji. Siangnya saya berkebun selama 3 bulan. Selama 3 bulan Ya. di rumah Haji Sardi, dikasih makan nggak tuh? Dikasih makan. Cuman ya itu, udah nggak lanjut sama sekali. Semoga kita doakan Haji Sardi panjang umur dan barokah amin. Ya Rabbal Alamin. Terus Kemudian di sana dikenalkan sama Pak Haji Khairuddin, Haji orang Khairuddin. KUA. Ya, Jadi mulailah di sana saya membuat surat mualaf. oh, Di sana lah resminya gitu. oh iya. Jadi maaf sebelum mualaf dikasih tahu. Jadi harus hubungi keluarga. Yang kedua, maaf harus apa? Sunat. Dikenalkan. Atau disunat? Iya. Harus. Masih apa tuh? Di dokter sana di Rangkas. Jadi saya diantar ke sana itu sampai biayanya kalau di umum kan bisa sampai 1 juta lebih. Dan alhamdulillah banyak dibantu, cuman bayar 200 saja. Itu pun dibayar semua lagi. Nah, setelah sunat apa, nah baru ke KUA kanan ini. Nah kemudian di KUA, nah disitulah mulai saya terbuka setelah KUA sunat itu. Kecamatan Sajira ya. Ya, di situ saya buat surat syahadat di tempatnya Pak Juben MUI. Ya. Nah di situ saya tanda tangan, kemudian keluar surat ini, surat terdaftar di KUA. Nah di KUA memerlukan tenaga, udah kerja di sini aja. Jadi sebagai open boy, nah setelah di KUA, alhamdulillah itu kenal sama Pak D. Di Keramat. Dengan saya juga kan Iya. iya. Di Kita Keramat. kebetulan dulu sejarahnya itu kami ada program, kemudian saya kebetulan apa ya, ibarat kata penerimanya, kemudian Atu itu tenaga kerjanya. Saat itu kita banyak ngobrol dan akhirnya apa namanya kenal, pada akhirnya kita mesra. Enggak bohong ya, sahabat Santri Baduy, saya normal. Nah di sanalah jadi mulai terbuka kenal dengan apa di apa Pak Ustadz. Pak Ustadz Ade, pimpinan Pondok Fatul Baria. Nah kemudian saya waktu itu sebelumnya saya melakukan kerjaan di cetakan di Gajruk di Akanet di tempatnya Kiki. Iya. Nah di situ saya kerja 1 minggu saya buat desain. Nah Tapi aku nggak diapa-apain sama itu. oh sampai sekarang saya masih dengan dia juga untuk buat apa desain apa masih. Tapi Kiki nggak di smackdown sama aku. Nah kemudian kenalan di sini masih memerlukan OP di sekolah di Padubarian. OP itu apa? Operator. Operator. Jadi Mbak Ade kebetulan jadi operator saya ngerjain. Jadi operator dari PAUD, MI, terus MTS sampai SMK. Nah itu. Nah kemudian saya lihat di sini sekolahnya tidak ada pelajaran komputer. Nah dari pelajaran komputer itulah makanya saya kasih tahu ke Pak Ade, Pak Ade juga aja komputer. Memang saya dasarnya komputer karena sebelumnya saya dari 90 udah ngajar komputer kembali di sekolah-sekolah juga. Nah kemudian alhamdulillah dibukanya dan makanya kita beli komputer. Itu ada bantuan, ada teman dari Malaysia waktu itu yang mau misi kirim uang saya beli komputer. Nah pasti untuk praktik anak-anak. Jadi Semua sahabat Santri Baduy dimanapun Anda berada, luar biasa pengalaman Atu ini, sudah ibarat kata melanglang buana sehingga nyangsang di sajrah gitu ya. Kalau bahasa orang sininya itu nyangsang, buat begini nyangsang is apa namanya paling gitu kan. Jadi sahabat Baduy dimanapun Anda berada, Pak Made ini atau sering kita kenal dengan sebutan Atu ini, ternyata beliau itu adalah seorang korban penipuan ya, korban awalnya korban penipuan, sehingga dari penipuan tersebut ternyata mendatangkan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Yang tadinya ente semua nggak ngerti nyalain komputer, sekarang kan ngerti.
Ini mah nyalain komputer di tombol, matiin juga di tombol. Kalau matiin kan ada shutdown gitu kan. Emang orang Somang nggak wajar. Ya, mohon maaf kepada orang Somang, ini mah hanya bercanda gitu ya. Sama itu lucu. Jamaah. Ustaz Maulana ya. Nah itulah sejarah singkat tentang Atu. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan orang tua kita ini, Atu ini pertama selalu ditambahkan keberkahannya oleh Allah, ditambahkan nilai kesabarannya oleh Allah, diberikan secepatnya pasangan hidup kembali. Amin. Amin semuanya. Ya, biar ada yang ngurus. Ketika Atu sedang kurang sehat, kalau punya istri kan ada yang mengerok gitu kan, mengerok dan merengkas gitu kan. Gitu kan. Itu saja sahabat Baduy, sahabat santri Baduy dimanapun Anda berada, tetap like, subscribe dan like, komen dan share seluruh video-video di channel saya ini. Semoga menjadikan edukasi, motivasi dan juga informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.